Amin. Great. Buka kitab kita masing-masing. Kita masih melanjutkan pembahasan kita yang baru, yaitu 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Selalu saya katakan, mencintai Yesus bukan hanya melakukan apa yang dia suka, tapi mencintai Yesus juga mampu meninggalkan segala sesuatu yang Yesus nggak suka. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus meninggalkan yang Yesus nggak suka. Apa sih yang Yesus nggak suka? Irilah, bencilah, dendamlah, jadi orang yang sensian lah, gampang emosi lah, suka ngomongin orang lah, terikat dengan belenggu-belenggu seperti rokok lah, minum mabuk lah, percabulan lah, judi. Pokoknya ikut Kristus bukan hanya mendalami apa yang Yesus suka, tapi makin hari makin meninggalkan yang Yesus suka. Makin meninggalkan yang Yesus tidak suka. Sama-sama bilang, saya harus meninggalkan yang Yesus tidak suka. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan keempat. Dan ini sesuatu yang kurang asik dan kurang populer. Sama-sama bilang sama saya, kurang asik dan kurang populer. Jadi kekristenan tidak percaya Vox Populi, Vox Dei. Kekristenan tidak percaya suara orang banyak pasti adalah kehendak Tuhan. Setuju? Tetapi kekristenan percaya apapun yang Tuhan mau, itulah suara Tuhan. Anything that wrote in the Bible, apapun yang sudah dituliskan Alkitab, itulah yang Tuhan mau. Lumayan ada 2 orang yang bilang amin. Apapun yang sudah dituliskan dalam Alkitab, itulah yang Tuhan mau. Bukan apa yang menjadi suara terbanyak. Karena orang sekarang berpikir Vox Populi, Vox Dei. Pokoknya kalau orang anggap berzina itu biasa, melakukan hubungan seks sebelum nikah itu biasa, ya it's normal. Kalau kawin cerai dianggap biasa, it's normal. Kalau LGBT dianggap normal hari-hari ini, ya berarti okay, it's created by God. Itu diciptakan oleh Tuhan. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, suara Tuhan adalah segala sesuatu yang tertulis dalam firman-Nya. Sama-sama bilang sama saya, suara Tuhan adalah segala sesuatu yang tertulis dalam firman-Nya. Gereja kita selalu mengarahkan saudara, read your Bible, read your Bible, read your Bible. Ngerti atau enggak, baca Alkitab dulu. Urusan ngerti atau tidak ngerti itu urusan gembala saudara, yang akan coba menerangkan dan menjelaskan. Tapi setiap saudara harus read your Bible. Amin. Karena kita tidak percaya Vox Populi, Vox Dei. Suara orang banyak adalah suara Tuhan. Nah, salah satu yang kita tentang di bagian pembahasan keempat, janganlah berbuat jahat terhadap orang yang berbuat jahat padamu. Ini gak enak saudara. Kalau saudara tanya sama saya kenapa? Karena Vox Populinya, suara orang banyak selalu bilang begini, kalau orang itu baik sama saya pendeta, saya baik banget sama orang itu pendeta. Tapi kalau orang itu jahat pendeta, oh dia belum kenal siapa saya pendeta, saya bisa lebih bengis dari orang itu. Dan orang sekarang anggap it's normal. Orang sekarang anggap itu biasa. Tapi anak Tuhan suaranya harus berbeda. Anak Tuhan suaranya kalau dia buat baik sama saya lebih baik dari dia. Tapi kalau dia jahat sama saya tetap berbuat baik. Karena segala yang jahat sudah diangkat dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, ini yang kita mau belajar. Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48 dikatakan demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan apa? Gigi ganti gigi. Itu adalah aturan Yahudi. Itu aturan apa saudara? Yahudi. Makanya orang Yahudi menganggap normal. Kalau kamu culik orang saya, kamu bunuh orang saya, oke, saya atur, kamu pesan pager, saya ledakin di kepala kamu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, buat mereka it's normal. Karena imannya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu serahkan semua sandera kepada saya juga akan perhitungkan berapa banyak sandera, berapa banyak hukuman yang akan kami lepaskan bagi Anda. Itu memang hukumnya. Orang Yahudi percaya mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Nah, Kristus menggenapinya. Semua dosa isi dunia ditimpakan kepadanya dan dinaikkan ke kayu salib. Amin. Jadi dia bukan membatalkan, tapi dia apa? Menggenapinya. Tetapi kemudian dia beri ajaran baru. Aku berkata kepadamu, dengan lain kata, it's okay. Everything that you have to pay, I'll pay for you. Karena saya harus menggenapi hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jelas ya? Tapi aku berkata kepadamu, now I give you a new law. Sama-sama bilang sama saya, hukum yang baru. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Tolong Bapak Ibu mengerti, ini adalah perumpamaan. Sama-sama bilang sama saya, perumpamaan. Itu bukan berarti kalau sudah ditempeleng orang lalu saudara ini satu lagi, orang tambah gregetan sama saudara. Tapi maksudnya ini penjelasan dari janganlah kamu berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Dan kepada orang yang menghendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga apa? Jubahmu. Jangan hitung-hitungan. Orang mau ambil apapun silahkan. Tuhan yang akan menggantikan lebih dahsyat bagi hidup kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang hukum saya beda. Ada banyak orang yang pikir, loh kalau orang mau mengambil baju kita lalu kita serahkan jubah kita, lama-lama kita habis-habisan. No, kita punya Tuhan yang hebat. Sama-sama bilang, saya punya Tuhan yang hebat. Kalau orang mau jahatin saya tuh saya ngalah. Sama-sama saya diinjak, bos. Tuhan saya hebat. Sama-sama bilang, Tuhan saya hebat. Tuhan yang sama yang memberi perintah, dia mengerti batas kekuatan kita. Tuhan yang memberi perintah buat kita, Tuhan juga yang melihat kelewatannya orang. Kitanya disuruh sabar. Karena dia adalah Allah yang adil. Dia suruh sabar bukan ngajarin kita lemah. Dia suruh kita sabar, ngajarin kepada kita kepercayaan akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada banyak orang pikir, aduh jadi Kristen kayaknya lemah banget pendeta. Harus sabar, harus ngalah. Setiap kita nangis sama Tuhan, Tuhan ada masalah. Terus Tuhan tuh kayak lus-lus kita, kamu ada masalah ya? Iya saya juga. No. Kenapa Tuhan suruh saya ngalah? Karena Tuhan tahu kalau kita yang bertindak sendiri belum tentu beres. Sama-sama bilang, kalau saya yang bertindak sendiri belum tentu beres. Tapi kalau saya berserah kepada Tuhan, semua lebih dahsyat. Siapa yang setuju sama saya kalau kita berserah sama Tuhan hasilnya lebih dahsyat? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kira-kira siapa yang lebih hebat, saya atau Tuhan? Kira-kira siapa yang lebih hebat, saya atau Tuhan? Kalau nyelesain masalah, siapa yang lebih beres? Kalau saya selesain sendiri atau saya serahin sama Tuhan? Yang saya masih bisa selesaikan, saya yang harus selesaikan. Yang saya nggak bisa selesaikan, saya cukup angkat tangan. Kadangkala air mata saya harus mengalir, karena saya nggak kuat menghadapinya. Tapi Tuhan yang bertindak. Dia tahu bagaimana menyelesaikan dengan cara yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Lihat selanjutnya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Dari sini Yesus ajarkan kita jangan makan hati. Jangan apa saudara? Makan hati. Orang Kristen boleh makan apa saja. Nggak ada tuh cerita ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Orang Kristen boleh makan apa saja, kecuali 2 hal. Jangan makan teman, jangan makan hati. Karena orang dunia, orang dunia haramnya banyak. Tapi justru yang dia pergi makan teman sama makan hati. Pengen umur panjang? Pengen umur pendek? Pengen umur panjang? Jangan makan teman, jangan makan hati. Jelas ya? Oke. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu.
Dan janganlah menolak orang yang mau apa? Meminjam kepadamu. Kalau kamu ada maksudnya, nggak usah pinjam, kasih aja. Ya kan? Kamu telah mendengar firman. Kasihlah sesama manusia dan apa? Inilah agama Yahudi. Kepercayaan Yahudi, kasihlah sesama manusia dan apa? Bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, agama apapun sudah nggak ketemukan ini. Kasihlah musuhmu dan apa? Mungkin kasihlah musuhmu mungkin masih ada. Tapi kalau yang terakhir, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini berat. Tetapi kenapa Kristus ajarkan demikian? Kita harus ngerti dulu dasarnya. Kenapa Kristus berkata berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu? Karena God is a justice God. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya adil. Siapapun yang berbuat jahat berhadapan dengan tangan Tuhan. Siapapun yang berbuat jahat berhadapan dengan tangan Tuhan. Musa dijahati sama Firaun. Siapa yang kemudian hidupnya lebih bahagia? Siapa saudara? Karena hidupnya Firaun akhirnya hancur. Hari ini saya mau bilang sama saudara, ketika orang menjahati saudara, tetaplah bersyukur. Minimal syukur kita berkata, Tuhan terima kasih orang berbuat jahat kepada saya, bukan saya yang berbuat jahat kepada orang. Dan yang kedua kita bersyukur, Tuhan aku berterima kasih karena Engkau Tuhan yang adil. Orang-orang yang dijahati akan dibela Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Bisa? Berat. Bisa? Bisa? Jangan bilang bisa, saya nggak yakin sudah bisa. Sama-sama bilang harus bisa. Mau bisa atau nggak bisa itu nggak penting. Tapi kalau firman Tuhan katakan saya harus bisa. Bisa? 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 Memang berat. Orang jahatin kita doa, Tuhan berkati dia, kan berat. Tuhan pukul dia. Tapi hari ini saya mau bilang, ikut Tuhan lebih baik. Amin. Karena hati kita jadi bersih tuh. Kalau kita benci orang, sakit hati sama orang, dendam sama orang, kita bisa bermasalah sama diri kita sendiri. Tapi kalau kita mengampuni, Tuhan yang menyelesaikan dengan cara Tuhan. Yang setuju katakan yeah. Lanjut. Karena dengan demikian, karena dengan apa? Coba lihat ayat yang ke-44 tadi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa saudara? Kasihlah musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Akibatnya ayat 45 bilang, dengan demikian apa? Dengan mengasihi dan mendoakan orang yang menganiaya kamu, kamu akan menjadi apa? Anak-anak Bapamu yang di surga. Amin. Jadi kalau kita cuma dibaptis belum tentu kita anak surga. Sekedar kita ke gereja tidak menjadikan kita anak surga. Sekedar kita baca Alkitab, menyembah Tuhan dalam pujian penyembahan, belum menjadikan kita anak surga. Tapi kita baru terbukti sebagai anak surga ketika kita mampu. Nih ya, saya selesaikan, saya yakin gak ada yang bilang amin. Kapan kita jadi anak surga? Ketika kita mampu mendoakan dan mengasihi orang yang berbuat jahat pada kita. Oh, akhirnya ada juga yang bilang amin. Di gereja lain gak ada yang bilang amin, itu cuma di sini aja ini. Luar biasa ini, jemaah kasih tepuk tangan dulu yang meriah ya kan. Karena semua kalau saya ngomong, kita baru jadi anak Tuhan ketika kita mampu mengasihi dan mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Sebagian kita bilang, gak gitu-gitu amat kali. But the Bible says so. Amin. Karena dikatakan apa?
Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang juga membuktikan dengan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan apa? Orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Boleh saya tambah sedikit Alkitab? Yang juga mengizinkan banjir di rumah orang benar dan di rumah orang jahat. Jadi, kalau rumah saudara kebanjiran, tolong jangan salahkan Tuhan. Kalau rumah saudara kebanjiran itu karena salah beli rumah. Salah beli rumah di daerah banjir. Ada orang yang rumahnya banjir marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya kebanjiran? Loh, karena memang lu beli rumah di daerah banjir. Karena nggak mungkin rumah orang Kristen nggak kebanjiran, lalu yang lain semua kebanjiran. Itu namanya antik, saudara. Apa saudara? Antik. Jadi dia buktikan, dia menerbitkan matahari bagi orang baik dan juga bagi orang jahat. Berarti kita harus mengasihi dengan kasih yang sama. Klik. Lanjut. Makanya ayat 46 bilang, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Klik. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah berbuat demikian? Dari sini Kristus maksudkan, kita harus berbeda dengan dunia ini. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus berbeda dengan dunia ini. Amin. Ayat 48, boleh gak kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Karena itu haruslah. Alkitab tidak bilang usahakan. Alkitab bilang apa? Harus. Alkitab tidak bilang cobalah. Alkitab bilang apa? Harus. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita bukan ditargetkan untuk bersaing sama orang, untuk lebih baik dari orang, tapi kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus? Karena roh Kristus ada di dalam diri saya. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang, di dalam diri saya ada roh Kristus. Setiap kali saudara capek, setiap kali saudara merasa kayaknya nggak sanggup deh, saudara mau berhenti merokok misalnya, saudara ingin berhenti emosi, tersinggung, saudara sakit hati gitu, saudara kecewa, saudara nangis sendiri gitu karena jiwa saudara lagi goncang, ingat di dalam diri saya ada roh Kristus. Saudara pernah gak ngerasa tiba-tiba kesel gitu, merasa tiba-tiba tuh kayak kecewa gitu. Di saat seperti itu jangan ikutin suara nurani saudara, tapi bilang, di dalam diri saya ada roh Kristus. Roh Kristus memampukan aku, roh Kristus memberi kemenangan, roh Kristus menuntun aku pada perkara-perkara dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah. Karena standar kita adalah apa? Bapa kita yang di sorga. Jelas ya? Klik. Sengaja saya bicara lambat-lambat, saya mau saudara ngerti betul nih pokok ini nih. Karena banyak orang Kristen tetap Vox Populi, Vox Dei. Kalau dia berbuat baik sama saya buat baik. Tapi kalau dia jahat sama saya, dia belum kenal siapa saya. No, that is not Christian term. Itu bukan istilahnya orang Kristen. Orang Kristen, kamu buat baik sama saya akan buat baik sama kamu. Kamu jahat, saya tetap berbuat baik karena yang jahat pada saya sudah diangkat oleh Kristus. Amin. Great. Lihat selanjutnya. Klik. Roma 12 ayat 17 tegas di sini. Paulus bilang, janganlah membalas kejahatan dengan apa? Kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang, baik orang baik maupun orang jahat. Klik. Nah, saya pelajari gini. Pada dasarnya inti pelajaran dasar agama-agama, jadi agama apapun, tentang reaksi kita terhadap sikap orang terhadap kita, saya pelajari minimal ada 3. 1, ada agama yang mengajarkan berbuat baik pada yang berbuat baik, dan it's okay berbuat jahat pada yang berbuat jahat. Jadi kalau orang jahat sama kita, kita balas jahat, itu nggak dosa. Salah satunya adalah agama Yahudi. Gigi ganti gigi, mata ganti
mata. Kalau kamu bunuh saya, maka keluarga saya boleh bunuh kamu. Saudara-saudara yang terbiasa nonton film-film kungfu atau baca film-film kungfu, kan biasa begitu kan? Cho Yang To mati. Dia lagi sekarat, anaknya datang. Daddy, Daddy, who kill you? Who kill you? Tiba-tiba dia jawab, Lim Xiaotong. Terus dia mati. Terus anaknya masih kecil, Lim Xiaotong, one day I'm gonna kill you. Terus dia latihan di hutan. Dan satu hari dia datang, Lim Xiaotong, I'm the son of Zhou Enlong. I come to kill you. Hey young man, you don't know what you say. I'm gonna kill you. Tang 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 tang. Mati. Dan waktu dia mau mati, anaknya datang. Who kill you? Tam Xiong Po. Terus dia bilang, Tam Xiong Po, I'm gonna kill you. Dia begitu. Karena di ajaran agamanya, kita harus berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, but it's okay berbuat jahat kepada yang berbuat jahat. Hukum itu bernama hukum apa saudara? Saya menyebutnya hukum setimpal. Hukum apa saudara? Hukum setimpal. Kekristenan kita belum Kristen yang sejati kalau kita masih pakai hukum setimpal. Nah, yang kedua, ada ajaran agama lain yang begini. Berbuat baik pada yang berbuat baik harus kita kerjakan. Tapi jangan berbuat jahat pada yang berbuat jahat. Dia mau buat jahat terserah. Tapi yang penting kita jangan berbuat jahat. Ada agama-agama yang begitu. Orang buat jahat ya udah kita tinggalin aja lah. Kita nggak usah anggap lah. Anggap aja dia udah nggak ada di muka bumi. Yang penting kita jangan buat jahat. Nah, ini udah lebih baik. Hukum ini bernama hukum kebaikan. Apakah Kristen mengajarkan itu? Sebagian orang beranggapan itu. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita harus berbuat baik. Kalau orang buat jahat, udahlah kita anggap aja dia nggak pernah hidup di muka bumi. Udah nggak usah kenal sama dia. Itu udah lebih baik sedikit, tapi belum Kristen yang sejati. Nah, the real Christian, apa ajaran Kristen? Berbuat baik pada yang berbuat baik, tapi juga ada tambahan. Bukan hanya tidak berbuat jahat pada yang berbuat jahat kepada kita, tapi kasihlah, berdoalah buat orang yang berbuat jahat pada yang berbuat jahat pada kita. Ini yang disebut the law of love. Sama-sama bilang sama saya, hukum kasih. Dan saudara boleh pelajari agama apapun, itu hanya ada dalam kekristenan. Tidak berbuat jahat kepada yang berbuat jahat masih ada. Tapi mendoakan dan mengasihi seperti Kristus. Ketika dia disalibkan, dia tidak bilang awas kalau saya bangkit, tak tampelin satu-satu. Dia bilang ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, kita harus sepakat dulu. Number one, number two is not Christian. Tetapi if you are Christian, kalau engkau anak-anak Tuhan Yesus, maka kita pegang yang nomor 3 yang setuju katakan ya. Amin. Klik. Nah, saya pelajari kebanggaan dalam iman Kristen kita. Why we are proud of Christianity. Meskipun orang semua bilang orang Kristen orang aneh, dia percaya pada Allah yang menjadi sama dengan manusia. Kalau dia Allah, kenapa mesti turun jadi manusia? Kok Allahnya orang Kristen beranak dan diperanakan? Kan ada banyak orang otaknya koplak tapi ngomongnya sembarang. Agama yang paling sering diserang, agama yang paling sering ditentang, agama yang paling sering dibully adalah kekristenan. But why we are proud to be Christian? Tokoh agama yang paling banyak dibunuh adalah pendeta.
Rumah ibadah yang paling banyak dihancurkan dan dipersulit adalah gereja. Orang-orang yang gak ngerti akan berkata, lu bego banget sih jadi Kristen. But we are proud to be Christian. Orang mau bilang, wah Alkitabnya sudah dipalsukan, wah bukunya itu gak benar, oh maknanya gak begini, segala macam. But we are proud to be Christian. Yang setuju sama saya katakan, saya bangga jadi anak Tuhan Yesus. Karena ajarannya luar biasa. Di buku yang katanya sudah dipalsukan, di firman Tuhan yang katanya gak benar, itu tertulis dua hal yang hebat. Yang pertama, kita diajarkan untuk apa? Mengasihi musuh. Pertanyaan saya, kalau yang dipalsukan mengajarkan untuk mengasihi musuh, terus yang asli mengajarkan untuk menyerang musuh, pertanyaan saya, mana yang kita mau ikut? Iya toh? Buat saya, the Bible morally excellent. Alkitab saya secara moral excellent. Dari pengajaran moral yang excellent membuktikan bahwa Alkitab itu berasal dari sorga. Lumayan ada 9 yang bilang amin. Dari pengajaran moral yang excellent mengajarkan kepada kita Alkitab berasal dari sorga. Betul bukan bukunya turun lalu Musa bilang, saya turunin ini, atau Allah kasih tahu sama Musa, nih saya turunin bukunya, tangkap ya, tangkap, jangan salah. Dia memang ditulis oleh orang biasa yang diilhami oleh Roh Kudus. Tapi dari beritanya saya bisa ambil kesimpulan, Alkitab berasal dari sorga. Siapa yang sepakat sama saya? Sama-sama bilang Alkitab berasal dari sorga. Saudara-saudara yang di rumah ketik live chat saudara, Alkitab berasal dari sorga. Yes. Yang kedua, kebanggaan kita dalam iman Kristen kita diajarkan untuk apa? Mendoakan yang menganiaya. God is a justice God. Siapa yang berbuat curang pasti akan berhadapan dengan keadilan Tuhan. Siapa yang berbuat curang akan berhadapan dengan keadilan Tuhan. Tapi perhatikan Stefanus sebelum mati dilempar batu. Apa doanya? Tuhan, hajar mereka. Tuhan, kutuk mereka. No. Jangan tanggungkan kesalahan mereka pada mereka dan anak-anak mereka. Bayangkan, that is love from heaven. Itulah yang saya bilang kasih dari sorga. Kalau kita belum sampai pada situ, kita masih doanya, Tuhan, dia ngomongin saya, Tuhan, biar Tuhan hajar, tampelin sampai gigi kita miring-miring, Tuhan. Saya beri nama, KTP-mu Kristen tapi hatimu tidak Kristen. Tetapi orang yang hatinya Kristen, dia tahu persis jangan menjamah orang yang Tuhan urapi. Siapapun yang menjamah anak Tuhan, dia akan berhadapan dengan keadilan Tuhan. Dia tidak tega. Orang itu akan berhadapan dengan keadilan Tuhan. Karena itu dia cuma berdoa, Tuhan, selamatkan dia dan sayangkan nyawanya. Saya berdoa, kita semua punya hati Kristus. Sama-sama bilang, saya harus punya hati Kristus. Makanya yang harus kita hindari dalam perjanjian baru adalah jangan sampai kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Setuju? Biarkan orang mau berbuat jahat, tapi dalam hidup saya percaya tidak ada orang yang bisa merubah rencana Tuhan dalam hidup kita. Bu, Pak, adik-adik muda, rencana Tuhan yang baik dalam hidupmu tidak bisa dirusak oleh siapapun. Yang bisa merusaknya adalah kalau hati kita jadi busuk, kalau hati kita jadi jahat, kalau hati kita jadi sama dengan dunia ini. Karena itu the devil want to do anything he can. Setan mau buat apa saja supaya hatimu jangan bersih. Karena kalau hatimu bersih, maka rancangan Tuhan dalam hidupmu akan dahsyat dan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Selanjutnya saya pelajari, klik. Mengapa standar kita berbeda dengan dunia serta agama-agama lain? Kok kenapa sampai kita diajarnya kok kayaknya iman Kristen tuh nyiksa banget sih. Udahlah, nggak berbuat jahat sama orang yang berbuat jahat kepada kita udah more than enough. Tapi kenapa sampai kita harus mendoakan, harus mengasihi, harus berbuat baik kepada mereka? Nah, saya pelajari, klik. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena role model dan teladan kita adalah Kristus. Role model dan teladan kita bukan hati nurani kita. Tapi apa yang dia buat udah kelewatan. Mau kelewatan atau tidak kelewatan bukan urusan kita. Sama-sama bilang saya mau hidup seperti Kristus. Siapa yang mau hidup seperti Kristus? Yang hidup seperti Kristus akan dimuliakan seperti Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya Alkitab berkata Kristus akan menjadi yang sulung. Yang kedua saya pelajari. Mengapa standar kita berbeda dengan dunia serta agama-agama lain? Karena yang memampukan kita adalah kuasa Roh Kudus. Jadi hidup bukan soal saya bisa atau nggak bisa. Makanya selalu saya bilang kalau saya tanya bisa atau tidak bisa, jawaban saudara sederhana, harus bisa. Karena hidup bukan soal saya. Hidup soal roh Tuhan dalam saya. Makanya dalam Roma dikatakan, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada dalam diri saya. Saudara-saudara yang sedang merasa tidak mampu. Anak-anak muda yang baru putus. Kan anak muda kalau baru putus pikirannya enteng-enteng aja gitu. Saya nggak bisa hidup tanpa dia. Saya mau mati. Jangan mati dulu. Tunggu sebentar lagi. Pas kau dapat dari yang dari Tuhan, baru kau bilang, kalau tahu begini dari dulu saya putus sama dia. Makanya kenapa 2025 Tuhan taruh dalam hati saya visi gereja kita, yaitu the year of resilience. Karena saya percaya 2025 akan ada banyak tantangan yang Tuhan bukakan buat saya. Akan ada banyak tantangan-tantangan. Tetapi kita diberi kemampuan oleh kuasa Roh Kudus. Orang kalau bergantung pada kuasa Roh Kudus, ngadapin apa aja santai. Karena hal-hal yang saya bisa, saya akan hadapi. Hal-hal yang saya nggak bisa, Roh Kudus yang akan ambil alih buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, mengapa standar kita berbeda dengan dunia serta agama-agama lain? Karena role model dan teladan kita adalah Kristus. Yang kedua, karena yang memampukan kita adalah kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang menjadi dasar bertindak kita bukan naluri dan perasaan, namun apa? Firman Tuhan. Bukan soal, ya tapi kalau saya begini terus lama-lama saya diinjek-injek dong. Oh nggak bisa dong, kalau begini terus pendeta, ya hidup saya menderita dong. Kalau saya mesti sabar-sabar terus, lama-lama semua orang mempermainkan saya seenaknya. Loh. Dasar bertindak kita adalah firman. Sama-sama bilang dasar bertindak saya adalah firman. Itu sebabnya kenapa setiap pagi saya mengajak jemaat sekalian mengikuti semangat pagi. Dan saya tidak bosan-bosannya mendorong saudara untuk ini, baik saudara yang ada di gereja maupun saudara ada di rumah masing-masing. Karena saya percaya makin kita dipenuhi dengan firman, makin kita bisa bertahan menghadapi semuanya. Amin. Program itu cuma 1 jam. Saudara nggak bisa ikuti live-nya, saudara bisa ikuti rerun-nya. Yang penting setiap hari ada firman, ada firman, ada firman dalam hidup saudara. Karena waktu ada firman berarti ada kekuatan. Ada firman berarti ada kewarasan. Dan ada firman berarti ada hikmat kebijaksanaan yang Tuhan sediakan. Amin. Karena dunia ini otak manusia makin rusak. Apapun yang dia kerjakan, pertanyaan dia sehari-hari ini sederhana. Terus untung saya apa? Saya ke gereja untung saya apa? Saya ngalah sama suami saya, terus untung saya apa? Saya hidup sabar, saya hidup benar, saya hidup suci, saya hidup sungguh-sungguh, terus untung saya apa? Hari ini saya cuma mau bilang, untung kita adalah kalau kita berjalan sesuai firman Tuhan, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati.
Kita nggak akan turun tapi naik, nggak akan jadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang dasar bertindak saya adalah firman Tuhan. Dan yang keempat saya pelajari, ada target Tuhan buat kita untuk menjadi sempurna. Makanya Matius 5 ayat 48 bilang apa? Karena itu kamu harus menjadi sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Pertanyaan saya, terus kalau kita nggak sempurna kita dilempar oleh Tuhan, bukan itu. Tapi standar sempurna adalah ketulusan perjuangan kita. Bu, anak ibu yang umur 5 tahun pulang dari sekolah, gambar pemandangan, bagus nggak gambarnya, Bu? Jelek. Kira-kira bagus mana sama Avandi punya gambaran, Bu? Bagus mana sama Sujoyono punya gambar, Bu? Bagus mana sama Basuki Abdullah punya gambaran, Bu? Jauh. Tapi ketika anak saudara bawa gambarnya pulang, Mama, gambar di sekolah tadi, hanya orang tua yang gila yang bilang ini, welek. Oh ya, anak mama gambarnya bagus banget. Bu, ibu jujur nggak? Ibu jujur nggak? Jujur. Itu keluar dari hati ibu. Kadang-kadang ibu nangis kok. Ya ampun, anak mama udah bisa gambar gini, bagus banget. Kenapa? Yang ibu lihat adalah perjuangannya. Betul? Ibu bukan lihat hasilnya. Dan saya percaya, itulah how God sees you. Itulah bagaimana Tuhan lihat saudara. Dia lihat ketulusan perjuanganmu. Dia tahu tetesan air matamu. Dia tahu it's not easy apa yang kau lewati. Tapi engkau tetap bersyukur dan bilang, karena Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Yang terakhir saya undang pemain musik maju ke depan. Yakobus 2 ayat 22 bilang, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh apa? Perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Karena Tuhan lihat, gak mudah bagimu. Tapi engkau begitu mencintai dia. Gak mudah bagimu. Tapi engkau berusaha menjadi serupa dengan dia. Maka langkah iman itu menjadikan kita sempurna. Inilah hidup. Tidak semua orang bisa berbuat persis seperti yang kau harapkan. Tapi hidup kita bukan tergantung reaksi manusia. Hidup kita tergantung aturan firman. Aturan firman mengajarkan kepada kita jangan berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat. Tetapi doakan, kasihi, dan berbuatlah baik. Maka dengan demikian hidup kita memuliakan Bapa kita di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat